Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maisra Astuti dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2230111012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit keuangan pemerintah dengan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa Putri dengan NIM 2330111002. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur audit keuangan pemerintah. Audit keuangan pemerintah adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memeriksa laporan keuangan serta pengelolaan keuangan negara guna memastikan bahwa semua aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pengertian dan tujuan dari audit keuangan pemerintah. Pengertian audit keuangan pemerintah sering juga disebut sebagai audit sektor publik, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menilai penggunaan dana publik yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Menurut Mulyadi 2014, audit ini diartikan sebagai proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit ini dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efektif dan efisien, serta mendeteksi adanya penyalahgunaan atau korupsi. Tujuan audit keuangan pemerintah. Yang pertama, ada akuntabilitas. Audit bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh instansi pemerintah. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana mereka digunakan. Yang kedua, ada transparansi. Melalui audit diharapkan tercipta transparansi dalam penggunaan anggaran negara, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik. Yang ketiga, ada efektivitas dan efisiensi. Audit bertujuan untuk menilai apakah pengeluaran negara dilakukan secara efektif dan efisien, serta apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, deteksi penyimpangan. Audit juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk tindak pidana korupsi. Yang kelima, ada rekomendasi perbaikan. Hasil audit biasanya disertai dengan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kinerja di masa depan. Dengan demikian, audit keuangan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara demi kepentingan masyarakat luas. Audit keuangan pemerintah sangat penting karena beberapa alasan utama yang berkontribusi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa audit keuangan pemerintah itu penting. Yang pertama, menjamin penggunaan anggaran efektif dan efisien. Audit keuangan membantu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah digunakan dengan cara yang tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Melalui audit, dapat diketahui apakah pemerintah sudah menjalankan kewajiban tersebut dengan benar, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. Audit keuangan memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai aliran dana publik dan bagaimana uang negara dikelola. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Selanjutnya,
mencegah dan menangani penyimpangan keuangan. Dengan adanya audit, dapat diidentifikasi adanya penyimpangan, ketidakpatuhan, atau potensi fraud dalam pengelolaan keuangan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, menunjukkan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Audit membantu memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah dan penggunaan dana negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu mengenai anggaran, pajak, atau regulasi lain yang relevan. Poin selanjutnya, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Melalui audit, hasil evaluasi dan rekomendasi dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Audit memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penting bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk perencanaan anggaran di masa depan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Poin selanjutnya, memastikan kepastian hukum. Audit yang dilakukan secara independen dapat menjadi dasar hukum dalam menilai keabsahan pengelolaan keuangan, serta menjadi langkah preventif dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Secara keseluruhan, audit keuangan pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, serta memastikan bahwa dana negara digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan tepat. Prosedur audit keuangan pemerintah melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu 1. Perencanaan audit, memahami tujuan, sistem pengendalian internal, dan risiko yang ada. Kedua, pelaksanaan audit, melakukan pengujian analitis, pengujian sistem pengendalian internal, serta pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Ketiga, pelaporan hasil audit, menyusun laporan hasil pemeriksaan dan membahas temuan dengan pihak terkait. Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, ada transaksi dalam audit keuangan pemerintah yang mencakup 1. Penerimaan pajak, mencatat semua jenis pajak yang diterima, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Kedua, pengeluaran publik, meliputi semua pengeluaran untuk proyek pemerintah, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, ada pencatatan dan pelaporan. Semua transaksi keuangan harus dicatat dengan akurat dan dilaporkan dalam laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada tantangan dalam audit keuangan pemerintah di Indonesia yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu 1. Korupsi. Praktik korupsi yang meluas mengakibatkan kebocoran anggaran hingga 10% dari APBN, mempersulit efektivitas audit oleh BPK. Kedua, keterbatasan akses. BPK menghadapi batasan dalam mengakses data terkait pajak dan proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri, menghambat pemeriksaan yang menyeluruh. Yang ketiga, kualitas dan sumber daya. Kualitas audit seringkali dipertanyakan. Dengan jumlah pegawai BPK yang terbatas, sekitar 6.000 orang berpengaruh pada target audit yang dapat dicapai. Prosedur pengendalian audit keuangan pemerintah melibatkan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah prosedur umum yang biasa diterapkan dalam pengendalian audit keuangan pemerintah. 1. Perencanaan audit, yang isinya ada penetapan tujuan audit, yaitu mengidentifikasi aspek keuangan yang akan diperiksa. Ada juga pemilihan area audit, yaitu berdasarkan risiko keuangan, nilai material, atau potensi ketidakpatuhan. Lalu ada penyusunan jadwal, yaitu menentukan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk audit. Lalu ada pengumpulan informasi awal, yaitu meninjau laporan keuangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Kedua, ada pengumpulan data yang isinya pengumpulan bukti audit, yaitu bukti dapat berupa dokumen transaksi, laporan keuangan, bukti pengeluaran, dan data pendukung lainnya.
Ada juga wawancara dengan pihak terkait dengan melibatkan pejabat keuangan, auditor internal, atau pihak lain yang relevan. Lalu ada pengamatan langsung, yaitu melakukan inspeksi fisik terhadap aset atau kegiatan yang didanai oleh pemerintah. Ketiga, evaluasi dan verifikasi, yang isinya ada pemeriksaan dokumen, yaitu memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian dokumen dengan standar akuntansi pemerintah. Ada juga analisis data menggunakan teknik analitik untuk mendeteksi anomali atau penyimpangan. Lalu ada uji kepatuhan, yaitu membandingkan aktivitas keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, pelaporan hasil audit, yang isinya penyusunan laporan audit dengan menyajikan temuan, analisis, dan rekomendasi dalam laporan tertulis. Ada juga komunikasi dengan pihak terkait, yaitu menyampaikan temuan kepada entitas yang diaudit serta memberikan kesempatan untuk tanggapan atau klarifikasi. Lalu ada publikasi laporan, yaitu jika diizinkan, laporan dapat dipublikasikan untuk transparansi kepada publik. Kelima, tindak lanjut, yang isinya ada pemantauan implementasi rekomendasi, yaitu memastikan bahwa entitas yang diaudit telah mengambil langkah perbaikan sesuai rekomendasi auditor. Lalu ada audit ulang apabila diperlukan, yaitu dilakukan untuk mengevaluasi keberlanjutan perbaikan. Keenam, ada pengendalian kualitas, yaitu isinya ada review internal, yaitu audit yang dilakukan diperiksa kembali oleh tim independen untuk memastikan kualitas dan objektivitas. Lalu ada penerapan standar audit, yaitu mengacu pada standar audit yang berlaku seperti standar audit pemerintah atau disingkat dengan SAP di Indonesia. Prinsip-prinsip utama ada independensi, yaitu auditor harus bebas dari pengaruh pihak yang diaudit. Lalu ada akuntabilitas. Setiap proses audit bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Lalu ada transparansi. Proses audit dan hasilnya harus jelas dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Jika diaudit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, prosedur tersebut harus sesuai dengan undang-undang seperti UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Analisis pengendalian internal audit keuangan pemerintah adalah proses evaluasi sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk memastikan integritas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Berikut ini adalah beberapa aspek kunci dalam pengendalian internal audit keuangan pemerintah. 1. Komponen pengendalian internal. Menurut KOSOP Framework, pengendalian internal mencakup 5 komponen utama yang relevan dalam audit keuangan pemerintah. Ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Kedua, tujuan pengendalian internal, ada keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas dan efisiensi operasional. Ketiga, indikator risiko dalam sistem pengendalian. Ada kelemahan dalam proses persetujuan, ketidaksesuaian data keuangan, dan pemisahan tugas yang tidak memadai, dan yang terakhir ketidakcukupan pemantauan. Keempat, metode analisis pengendalian internal. Ada pengujian substantif, pengujian kepatuhan, dan yang terakhir pengujian pengendalian. Kelima, tantangan dalam pengendalian internal. Ada kompleksitas regulasi, ada keterbatasan sumber daya, dan yang terakhir teknologi yang tidak memadai. Keenam, ada rekomendasi untuk penguatan pengendalian internal, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, audit internal yang berkala, dan yang terakhir pemisahan tugas yang jelas. Kesimpulannya,
Pengendali internal yang efektif adalah fondasi untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Analisis pengendali internal memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi kelemahan, memberikan rekomendasi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan pemerintah. Proses audit dimulai dengan menerima instruksi dari pimpinan. Auditor menerima tugas audit dari instansi pemerintah termasuk ruang lingkup, waktu, dan sumber daya. Auditor melakukan perencanaan audit meliputi pengumpulan informasi tentang entitas audit, mengidentifikasi risiko materialitas, membuat rencana audit, mengalokasikan sumber daya. Auditor melaksanakan pengujian meliputi pengumpulan bukti transaksi keuangan dan non-keuangan, menguji sistem pengendalian internal, menguji kepatuhan terhadap peraturan dan standar, mengidentifikasi penyimpangan. Menyusun laporan hasil audit meliputi mengolah data audit menggunakan teknik statistik dan analisis, mengidentifikasi temuan audit, mengklasifikasikan temuan berdasarkan materialitas dan risiko, lalu mempresentasikan laporan keuangan kepada pihak terkait di instansi pemerintah. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit meliputi pengembangan rencana perbaikan, mengawasi implementasi rencana perbaikan, mengevaluasi efektivitas perbaikan. Proses audit selesai dan dokumen audit diarsipkan. PT XYZ adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan ini menerima dana dari pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan jembatan. Tujuan audit untuk satu menilai kepatuhan PT XYZ terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana publik. Kedua, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan. Ketiga, memastikan laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan secara wajar sesuai standar akuntansi. Keempat, mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Metodologi audit yang digunakan meliputi pengumpulan data, observasi lokasi proyek, wawancara dengan manajemen dan pihak terkait, uji substantif terhadap saldo akun utama, dan analisis risiko. Langkah-langkah audit meliputi perencanaan audit, pengumpulan bukti audit, pengujian substantif dan analitis, kunjungan lapangan, dan evaluasi serta penyusunan laporan. Temuan pada PT XYZ: 1. Ketidaksesuaian anggaran. 2. Dokumen tidak lengkap. 4. Proyek tidak sesuai. Dan indikasi penyalahgunaan dana. Kesimpulannya, PT XYZ tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan pengelolaan dana publik. Terdapat kelemahan dalam pengendalian internal, penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, dan indikasi penyalahgunaan dana. Maka auditor merekomendasikan peningkatan pengawasan dan pengendalian internal, investigasi lebih lanjut atas pembayaran kepada vendor fiktif, dan peningkatan transparansi dalam keuangan. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya audit keuangan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik.